Para sahabat, kali ini kita akan bicara apakah orang Katolik menyembah patung. Bersama saya Romo Effendi Kusumasunur SJ. Kalau kita memasuki gereja-gereja Katolik, kita akan menemukan berbagai macam patung dan gambar. Juga beberapa dari pernak-pernik gereja Katolik seperti rosario dan salib dengan korpus atau tubuh Yesus. Belum lagi dalam ritual Katolik, banyak perarakan dan juga apa yang disebut sebagai jalan salib menggunakan patung dan juga gambar-gambar. Apakah itu semua adalah penyembahan berhala sebagaimana yang dikatakan Tuhan kepada Israel melalui Musa di kitab Keluaran bab 20 ayat 4-5? Begini bunyinya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tetapi para sahabat, Tuhan juga meminta Musa membuat sebuah patung ular untuk orang Israel yang digigit ular agar selamat di kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9. Kutipannya begini, buatlah patung ular berbisa dan taruhlah itu di sebuah tiang. Kalau ada orang yang digigit, dia harus melihat itu supaya tetap hidup. Allah ternyata tidak mengharamkan semua patung, melainkan hanya patung-patung yang membawa orang pada pemujaan ilah yang salah atau dewa-dewa yang tak pernah ada. Bahkan pengalaman melihat patung ular berbisa dalam kitab Bilangan itu oleh penginjil Yohanes dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14-15 disamakan dengan melihat Yesus disalib sebagaimana dinyatakan. Seperti Musa mengangkat ular di padang belantara, Putra Manusia juga harus diangkat supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa mendapat kehidupan abadi. Ya. Di lain pihak lagi, Tuhan juga melarang untuk membuat gambar atau apapun yang menyerupai Tuhan sebagaimana yang ada dalam kitab Keluaran bab 4, 15-16. Begini bunyinya, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Para sahabat, pernyataan ini benar, namun pertama-tama hendaknya diingat. 1. Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus yang nampak kepada kita. Kita telah melihat Allah yang nyata dalam dirinya. Allah tidak lagi tersembunyi bagi kita. Yang kedua, ketika kita berdoa di hadapan patung atau gambar-gambar religius, benda-benda itu bukanlah Tuhan kita, melainkan sesuatu yang merepresentasikan Tuhan kita atau orang-orang kudus yang melambangkan karya keselamatan Tuhan kepada kita. Singkatnya, patung ataupun gambar dapat mengantarkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Satu lagi, ketika patung atau gambar itu tak lagi merepresentasikan atau membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang benar, terutama dalam diri Yesus Kristus, orang Katolik dengan kesadaran penuh bertindak untuk menjauhkan dirinya dari patung atau gambar itu. Patung atau gambar adalah sarana semata yang harus dipakai kalau membantu kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu menghormati dan memuliakan Tuhan, dan harus dibuang kalau menghalangi kita menyembah dan menghormati Tuhan kita sebagai Tuhan yang benar dan esa. Contoh, kalau ada sebuah patung Yesus jatuh dan rusak, maka orang Katolik tidak menganggapnya perlu dipertahankan.
patung itu akan disingkirkan seharusnya. Tentunya dengan cara yang terhormat, karena menyangkut penghormatan kepada figur kudus yang direpresentasikan oleh patung atau gambar itu sebelumnya. Perlu juga dicatat bahwa dalam 2 kejadian di Perjanjian Lama digambarkan bahwa 2 tokoh beriman melakukan penghormatan kepada yang bukan Allah. Ya, ingat penghormatan. 1 di Yosua 5 ayat 13 sampai 15 digambarkan Yosua bersujud di hadapan seorang malaikat. Di kitab 1 Raja bab 2 ayat 19 ditunjukkan bahwa Raja Salomo tunduk menyembah di hadapan Batsheba, tetapi tidak dikatakan bersalah di hadapan Tuhan. Oh, ada tambahan satu lagi. Tuhan meminta bangsa Israel untuk membuat patung kerub di atas tabut perdamaian pada kitab Keluaran bab 25 ayat 18 sampai 20. Jadi, tidak semua gestur bersujud atau tunduk di hadapan sesuatu atau patung atau gambar itu berarti seseorang menyembah dan memuja sebuah figur ilahi. Tindakan tunduk atau bersujud itu dapat diartikan sebagai penghormatan. Penghormatan tidak sama dengan menyembah atau memuja, karena kita jelas menghormati orang tua kita atau orang yang lebih senior dan banyak menolong kita. Tetapi kita tidak menyembah mereka yang adalah manusia. Satu lagi catatan penting, dalam sejarah gereja, di awal perjalanan sejarahnya, ada pandangan sesat yang disebut ikonoklasme, yakni keyakinan bahwa gambar dan patung religius seharusnya dihancurkan karena membawa orang beriman pada penyembahan berhala. Tetapi gereja universal pada saat polemik ikonoklasme muncul dengan keyakinan besar memutuskan bahwa dalam ritual maupun doa kita, orang beriman di hadapan patung dan gambar religius adalah bukan sebuah penyembahan kepada patung atau gambar tersebut, tetapi sebuah peringatan atau kenangan akan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Hal ini termasuk dalam tindakan berdoa di hadapan patung Santo Yosef atau Bunda Maria. Patung-patung orang-orang biasa itu mengingatkan betapa maha kuasa dan maha baiknya Tuhan, sehingga yang biasa saja bisa melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup mereka. Dengan ini dinyatakan bahwa ketika orang Katolik berdoa di depan patung atau gambar religius, orang Katolik tidak menyembah berhala karena satu, orang Katolik melihat gambar atau patung religius itu sebagai representasi Tuhan atau tindakan Tuhan yang maha kuasa dan maha baik dalam hidup mereka. Ya, dan juga dalam hidup orang-orang yang ditunjukkan melalui patung atau gambar itu. Dengan demikian Tuhanlah yang pada akhirnya akan disembah. 2. Harus dibedakan antara penghormatan dengan penyembahan. Pada banyak makhluk ciptaan kita bisa menaruh hormat, tetapi hanya kepada Tuhan kita melakukan penyembahan. Dan berdoa kepada patung-patung orang kudus adalah salah satu ekspresi hormat kita kepada apa yang ditunjukkan oleh patung atau gambar itu. Kepada patung Yesus kita memberikan penghormatan sekaligus penyembahan kepada Allah yang telah menjadi manusia. Hal ketiga, patung dan gambar hanyalah sarana bagi orang Katolik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka patung dan gambar jelas akan dibuang kalau menjauhkan orang Katolik untuk menyembah Tuhan, dan akan dipakai kalau patung dan gambar itu sanggup membuat seseorang yang beriman Katolik makin dekat dan makin menyembah Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu. Dengan demikian, saudara-saudariku, ketika orang Katolik berdoa di hadapan patung atau gambar religius, kita menyembah Tuhan. Amin.